إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakum Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak bagi kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi orang-orang yang beriman kecuali bahwasanya dia diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menolak semua apa yang selain dari Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang beriman ketika dia berhadapan dengan ujian dunia ini, lalu di saat tertentu ada kecenderungan jiwa dan hatinya untuk condong kepada selain Islam atau bergeser dari ajaran Islam, ketika dia masih ada iman walaupun dengan iman yang lemah, tetap dia harus yakini bahwasanya dia meninggalkan ajaran Islam ini atau semakin jauh dari Islam ini justru tidak menjadikan dia semakin baik, tidak menjadikan dia semakin berbahagia, bahkan dia akan berhadapan dengan kesengsaraan dan kesulitan baik di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Dia tidak akan diterima semua ibadah yang dia lakukan atau peribadatan yang dia yakini kalau tidak ada di atas dasar Islam atau tidak ada di atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau menegaskan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi Allah Subhanahu wa taala yang aku berada di tangannya, andaikan saat ini Nabi Musa alaihi salam masih hidup,
tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penegasan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang hamba walaupun dia mengatakan dirinya menyembah kepada Allah dan mengikuti para nabi yang lain yang mereka adalah utusan Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat sekarang ini, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada agama yang hak di sisi Allah kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pilihan kita terhadap ajaran Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah pilihan yang wajib, pilihan yang dia keharusan, pilihan yang memisahkan antara kebahagiaan dan kesengsaraan, pilihan yang dia pilihan antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam banyak ayat tentang ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah, orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, jikalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan suatu perkara tentang urusan mereka, tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penegasan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu Allah tetapkan, Allah gariskan, Allah tegaskan antara batas yang benar dengan batas yang batil, batasan Islam dan batasan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Allah menegaskan tidak ada paksaan di dalam agama Islam, dalam agama ini. Kenapa tidak ada paksaan? Karena sungguh sangatlah jelas antara petunjuk, antara hidayah dan kesesatan, antara hidayah dan penyimpangan. Jadi sudah jelas, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas ar-rusydu awil huda wal ghayy wa huwa ad-dhalal, jelas antara petunjuk dengan kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, terhadap sesembahan selain Allah, terhadap sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, lam fisama laha, yang tidak akan ada keterputusan padanya. Kalau orang diberikan hidayah, kufur kepada selain Allah, dia mengingkari semua kesyirikan selain Allah, dan dia hanya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia diberikan hidayah, berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Orang yang seperti ini dia akan berpegang teguh, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang tidak akan terputus.
Dan ini penegasan dan jaminan Allah. Kalau kita kufur, kalau kita mengingkari semua kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, lalu kita tetapkan keimanan dan tauhid hanya bagi Allah, ibadah hanya bagi Allah, maka Allah tegaskan berarti kita sudah berpegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah dengan benar dan tidak akan terputus. Dan itu artinya orang itu kalau dia berpegang teguh kepada tali Allah, kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, maka dia pasti akan selamat. Pasti dia akan diberikan kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat kelak, dan dia akan diberikan jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, apalagi di akhirat kelak kalau dia mewujudkan kalimah la ilaha illallah yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya dia tegakkan tauhid, dia tegakkan tauhid, pengesaan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut kita semua untuk terus belajar akidah, belajar tauhid, belajar tentang keesaan Allah, menanamkannya di dalam hati kita, dan mengenali kesyirikan-kesyirikan yang bisa merusak la ilaha illallah, yang bisa menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia betul-betul telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, lam fisama laha, yang tidak akan pernah terputus. Artinya di situ ada jaminan tersirat bahwa dia akan diteguhkan oleh Allah di atas tauhid. Dia tidak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hubungan dia dengan Allah yang berkaitan dengan peribadatan dia kepada Allah, yang berkaitan dengan istiqamahnya dia di jalan Allah. Allah akan menjaganya, memberikan hidayah dia di atas istiqamah. Juga Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, Allah akan mencukupkannya, Allah akan memudahkan urusannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bagi seorang hamba hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak, maka siapa lagi yang akan dipilih oleh seorang hamba sebagai penjaminnya selain Allah Subhanahu wa taala? Maka siapakah lagi yang dicari oleh seorang makhluk yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya perlindungan, penjagaan, jaminan hidup, jaminan keselamatan selain dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu di dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beramal dan jatuh dalam kesyirikan di dalam amalnya, Allah tinggalkan dia dan kesyirikan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka minasy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada syuraka, tidak butuh kepada sekutu-sekutu selain Allah. Allah tidak membutuhkan tandingan, Allah tidak membutuhkan sekutu. Kita semua kaum muslimin wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan benar kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun di dalam ibadah kita kepada Allah. Allah nyatakan, aku zat yang tidak butuh kepada sekutu. Semua sekutu Allah tidak mau disandingkan, dibandingkan atau disetarakan dengan siapapun dari makhluknya. Bahkan walaupun itu nabi, bahkan walaupun itu para malaikat, karena semua selain Allah adalah makhluk Allah yang wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, aku zat yang tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa yang beramal
dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik pada amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia. Artinya orang yang beramal tersebut, yang beramal dengan kesyirikan, yang beramal mencampurkan antara ibadah dengan kesyirikan, wasyirkahu, dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Kalau kita orang-orang yang diberikan iman, bahkan dianugerahkan akal sehat oleh Allah, mendengar hadis qudsi yang mulia ini, mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal lalu dia melumuri amalannya dengan kesyirikan, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia. Bayangkan, sekarang orang bisa bunuh diri karena ditinggalkan oleh pacarnya. Ditinggalkan oleh pacarnya, dia bisa bunuh diri. Ada orang yang ditinggalkan oleh istrinya, dia tidak mau bertemu lagi dengan dia. Dia bisa stres karenanya, bahkan mungkin bunuh diri karena ditinggalkan oleh istri yang dia cintai, yang tidak mau kepadanya. Tetapi sangat banyak orang yang dia bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak merasa bersedih, tidak merasa sempit hatinya, apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan dia. Kalau seorang hamba meninggalkan dia, seorang hamba meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap menunggu dia untuk kembali kepadanya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dengan tegas bahwa aku meninggalkan dia dan kesyirikannya, itu jauh lebih berbahaya. Orang pada hakikat hidupnya kalau ditinggalkan oleh semua manusia, secara tabii dia akan merasa sempit hatinya. Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa bahwa Allah bersamanya, dan orang yang bersama Allah, para malaikat akan membelanya, dia tidak akan pernah merasa sempit hatinya kalau dia betul-betul beriman kepada Allah. Dan ini yang dinyatakan oleh para ulama salaf dahulu. Mereka mengatakan, la taghtar bikasratil halikin wa qillatis salikin. Dalam riwayat lain mereka katakan, la tastawhish bikasratil halikin wa qillatis salikin. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa dan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan yang hak. Dalam riwayat lain dikatakan, jangan engkau gelisah dengan banyaknya orang-orang yang binasa atau yang meninggalkan yang hak, dan sedikitnya orang-orang yang menjalani yang hak. Kenapa? Karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membelanya, Allah yang melindunginya, Allah yang menjamin bagi dia apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia minta, Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya, memberikan jaminan bagi dirinya. Kalau dia betul-betul berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi kalau seorang hamba itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan meninggikan derajatnya siapapun di dunia ini kalau sudah dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menganggap ujian-ujian yang menimpa orang-orang yang beriman, bahkan pada ujian yang paling sulit, bahwa itu menunjukkan kehinaan mereka. Tidak. Justru itu menunjukkan kemuliaan mereka, menunjukkan kecintaan Allah kepada mereka. Kita mendengar riwayat, bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ayyub alaihi salam ditimpa dengan ujian yang beruntun. Beliau yang tadinya memiliki keluarga yang berbahagia dan beliau Nabi dan Rasul,
memiliki harta yang banyak, dipandang oleh masyarakat banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji beliau sampai 18 tahun diuji. Dengan apa? Dengan penyakit pada fisiknya. Pertama dengan anak-anaknya yang tiba-tiba meninggal secara keseluruhan. Kemudian tiba-tiba hartanya hancur secara keseluruhan. Kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan penyakit. Sampai disebutkan di dalam riwayat yang sahih, semua tubuh beliau ditimpa penyakit kecuali dua bagian saja dari tubuhnya, yaitu hatinya, kedua lisannya yang beliau pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dikenai yang tadinya beliau sehat, memiliki harta yang banyak, memiliki keluarga yang banyak, anak yang banyak, kemudian juga memiliki harta yang luar biasa. Semua itu hilang sesaat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan menunjukkan apa? Kehinaan bagi beliau, tapi itu ujian bagi beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan beliau itu dijadikan mathal, dijadikan sebagai perumpamaan dalam kebaikan oleh para salaf dahulu yang berkaitan dengan ilmu. Mereka mengatakan talibul ilm yahtaj ila umri Nuh wa sabri Ayyub wa mali Qarun. Orang yang menuntut ilmu, di dalam memperjuangkan ilmu dia membutuhkan umur yang panjang, bahkan kalau bisa seperti umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan dia membutuhkan kesabaran di dalam menuntut ilmu, bahkan seperti kalau bisa seperti sahabatnya Nabi Ayyub alaihissalam. Atau dia memiliki harta seperti harta Qarun, walaupun dia dalam kesesatan dan di dalam kebinasaan, tetapi saking banyaknya harta yang dia miliki. Oleh karena itu kita harus bersabar di dalam kehidupan ini, berpegang dengan kalimah la ilaha illallah sesuai wasiat para salaf dahulu. La tastauhish, jangan engkau gelisah, jangan engkau galau, jangan engkau tidak tenang karena banyaknya orang-orang yang binasa. Karena ukuran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan kita anggap ketika orang itu dibukakan harta oleh Allah atau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, padahal kita tahu dia tidak di jalan hidayah, dia tidak di jalan Islam, tapi dibukakan dunia ini, jangan kita tertipu dengan dunia yang mereka miliki. Karena dunia itu justru istidraj Allah terhadap mereka. Allah berikan dia nikmat yang banyak tersebut untuk Allah perbanyak dan perkeras hujjah atas dia di akhirat untuk menyiksa orang tersebut, karena dia sudah menerima banyak nikmat Allah, tapi nikmat Allah itu tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang beriman tidak melihat kepada banyak harta semata, tidak melihat kepada kekuasaan orang itu, tidak melihat kepada kekuatannya, tidak melihat kepada kejayaannya di dunia ini. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran kejayaan semu Fir'aun yang menguasai dunia pada saat itu, yang kemudian Allah tenggelamkan dengan kehinaan, tidak di atas iman kepada Allah, bahkan ditolak pengakuannya manakala dia mengatakan atau ingin mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menenggelamkan Qarun dengan semua harta yang dia miliki, semua hartanya sesaat. Fa khasabna bihi wa bidarihi al-ard, lalu kami tenggelamkan Qarun itu, dirinya bersama harta yang dia miliki. Yang harta Qarun ini, kunci-kunci perbendaharaan atau gudang-gudang hartanya itu tidak bisa diangkut kecuali oleh 9 atau 10 orang bahkan lebih. Kuncinya saja, ya, kunci gudang harta bendanya
lalu kemudian Allah tenggelamkan, ya, Allah tenggelamkan sesaat dia dengan harta yang dia miliki, manakala dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian kalau itu menimpa orang-orang yang beriman, artinya musibah, kekurangan, maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu menimpa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan, maka itu azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu bisa dia berbentuk kemudahan, bisa berbentuk kesulitan. Ujian itu bisa berbentuk kekayaan, bisa berbentuk kemiskinan. Ujian itu bisa berbentuk kesedihan, bisa juga berbentuk kesenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Ya, akan kembali kepada Allah semua orang dengan hisab mereka di hadapan Allah. Oleh karena itu, di zaman ini kita harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqamah, karena banyak ujian. Kita kadang-kadang hanya merasa diuji kalau kita sedikit harta. Kita merasa diuji kalau kita lagi sakit, lagi bersedih dalam kesulitan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya kalau kita sehat itu ujian Allah. Ketika kita kaya itu ujian Allah. Kita sehat, apakah kita akan pakai untuk ibadah atau tidak? Kalau orang sakit mungkin punya uzur. Orang tidak punya harta, tidak punya uzur untuk membantu orang lain. Tapi orang yang memiliki kekayaan, boleh jadi dia punya kewajiban untuk menolong orang lain yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah karena kesyirikan yang kita terjatuh di dalamnya, baik karena ketergelinciran yang sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Allah nyatakan, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia. Sekarang kita tanya diri kita, siapakah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang di dunia ini? Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia ini kecuali Allah. Kalau Allah meninggalkan kita, apakah kita akan berbahagia? Tidak sama sekali. Apakah harta orang itu bisa membahagiakan dia? Tidak sama sekali. Mungkin dia bisa senang, tapi dia tidak bahagia. Coba lihat orang-orang kufar, orang-orang yang tidak diberikan hidayah kepada Islam. Dia punya rumah di mana-mana, dia bisa tampak senang, berhura-hura dan sebagainya. Andaikan mereka berbahagia, niscaya dia cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dari sesuatu yang sedikit. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, yajidu quta yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di waktu pagi, dia aman di rumahnya, di tempat tinggalnya, dan dia sehat pada fisiknya, dan dia hanya mendapatkan pada hari itu untuk dia makan hari itu saja. Dia tidak tahu dia makan besok atau tidak, tapi dia beriman. Dia beriman, sehat fisiknya, aman di rumahnya, tidak ada yang mengganggu. Dia hanya dapatkan untuk dia makan hari itu dengan keluarganya. Orang seperti ini seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Itu sabda Rasulullah SAW. Itu jaminan Rasulullah SAW tentang gambaran orang beriman. Walaupun begini kehidupan dunianya, dia seperti kehidupan para raja. Jangan dikira orang-orang yang berkuasa itu dia akan tenang hidupnya.
kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak pergunakan kekuasaannya itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita kira orang-orang yang kaya dimudahkan, dibentangkan oleh Allah kekayaan bagi dirinya yang dia nikmati, lalu membahagiakan dia. Tidak. Justru mereka tidak pernah berhenti dan terus merasa haus dengan dunia yang sudah banyak diberikan oleh Allah, karena mereka merasakan dunia-dunia yang sudah dia raih itu tidak membahagiakan dia. Dan ini patut menjadi ibrah bagi kita orang-orang beriman. Kalau sudah umur kita 40 tahun, ya, boleh kita mencari dunia, tetapi jangan dengan hawa nafsu. Ya, orang-orang muda saja, ya, Allah Subhanahu wa taala kagum kepada mereka yang mereka tidak ada pada diri mereka, yaitu amarah, tanda-tanda bahwa dia menyimpang dari agama atau ada nafsu kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Ajiba rabbuka min syabin laysa lahu sabwah." Allah kagum kepada seorang pemuda yang tidak punya penyimpangan. Dia di atas ketaatan pada saat dia muda, ya. Yang seharusnya keumuman orang atau yang keumuman orang anak-anak muda mudah menyimpang, ya, bahkan mungkin yang sudah belajar, yang sudah mengaji, mudah dia terseret dengan fitnah, dengan syahwat, dengan syubhat, dengan ketergelinciran. Tapi anak muda ini laisa lahu sabwah, tidak punya inhiraf. Dia cenderung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum, ridha dan suka kepada orang-orang seperti ini kalau dia pemuda. Nah, lebih aneh lagi kalau orang itu sudah diberikan umur panjang, ya, masih merasa kurang harta padahal nikmat sudah diberikan banyak. Ya. Jadi tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, ya. Semakin tua semakin ampuk. Ya. Jadi justru dia tidak sadar yang seharusnya hartanya ini segera dia kirim ke akhirat seperti kata para ulama dengan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh sebagian mereka, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bisa membawa dunia saya kepada akhirat, sungguh saya bisa membawa dunia saya, kekayaan saya ke akhirat. Bagaimana caranya? Dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanah yang kita miliki yang tidak bermanfaat, kirim dia ke akhirat. Engkau akan dapatkan jauh lebih baik daripada apa yang dia di dunia ini, ya, kalau engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana baitan atau man bana masjidan, bana Allahu baitan fil jannah. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, artinya ikhlas, tidak ada kesyirikan padanya, tidak ada riak padanya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya dia rumah di surga. Beda, seindah apapun Anda membangun rumah di dunia ini, manusia membangun rumah di dunia ini tidak akan pernah tertandingi dengan rumah yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman di surga kelak. Jadi bisa dikirim, ya, kasih anak yatim, fakir miskin, ya, untuk ke masjid, untuk pondok pesantren. Jangan tunggu pondok-pondok pesantren itu cari-cari donasi, ya. Jangan tunggu mereka meminta-minta. Kita yang harus tahu apa yang menjadi keinginan kita di akhirat kelak. Masa kita harus diminta-minta untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala? Masa kita harus diminta-mintai yang kadang-kadang menjadikan orang-orang minta ini jatuh ke dalam dosa. Menjadikan orang-orang yang dimintai kadang-kadang tidak ikhlas ketika dia memberi, kalau dia merasa kayak ditagih hutang, ya. Dan dengan itu tidak perlu di mana-mana orang-orang Islam kemudian meminta-minta
donasi atau yang lainnya kepada manusia. Karena setiap orang beriman itu sadar kan dia inginkan untuk akhiratnya. Dia berikan sebelum orang-orang meminta kepada dirinya. Apalagi kalau dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Jadi kehidupan kita di dunia ini akan penuh dengan ujian dan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita di atas hidayah. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kebahagiaan dia, kesenangan dia, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dunia, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dunia yang dihadapi. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika orang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada harta dan nikmat Allah yang Allah titipkan kepada dia, berarti dia selamat dari ujian. Harta yang banyak dia tidak tumpuk-tumpuk untuk dirinya, kemudian dia mencintainya sampai dia wafat sehingga dia tidak bisa menginfakkannya. Bahkan tidak sedikit orang waliyadzubillah, kekayaan harta yang banyak yang dia miliki dia tidak menikmatinya, ya. Demikian juga kemiskinan, kefakiran yang Allah uji seseorang, tidak selamanya itu buruk bagi dia. Bahkan boleh jadi itu kebaikan bagi dirinya. Karena boleh jadi kalau dia dibukakan kekayaan yang banyak, mungkin dia akan melenceng dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, gariskan bagi kita, selama kita melihat diri kita di atas ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah, maka itu adalah jalan hidup yang terbaik bagi kita. Kalau orang dibukakan kemudahan dunia, lalu dia merasa dan melihat dirinya tidak di atas hidayah, jangan kita tertipu dengan kemudahan itu. Kemudian kita menganggap Allah memberikan saya kekayaan karena saya orang-orang yang beriman. Tidak. Itu istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa sedikit harta dalam kesulitan, tetapi kita tetap istiqamah, tetap ibadah kepada Allah, jangan kita bersedih seakan-akan kemiskinan yang kita diuji oleh Allah dengannya itu adalah keburukan. Dia kebaikan yang mungkin kalau kita dibukakan dunia, mungkin kita akan jadi sombong, mungkin kita akan mudah berbuat maksiat, ya. Kalau ada harta mungkin mudah dia bermaksiat. Dia bisa beli khamar, dia bisa beli perempuan, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain dengan harta yang dia miliki. Maka itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali bala, kecuali bencana, ujian dan fitnah, ya. Kecuali bencana, musibah dan ujian. Bala itu juga berarti ujian. Jangan kita merasa diuji itu hanya kalau kita dalam kesulitan, ya. Jangan kita merasa bahwasanya ujian itu hanya dalam kemiskinan. Kekayaan itu juga ujian. Seperti kita sebutkan, kalau orang itu dimudahkan harta dan Allah perlihatkan bagi dirinya hal yang mewajibkan dia untuk mengeluarkan harta, lalu dia tidak keluarkan, baik itu yang berkaitan dengan kewajibannya kepada anak istrinya, kewajibannya kepada orang tuanya yang akan dia nafkahi, kewajibannya untuk menolong dakwah yang harus dia bela, yang membutuhkan harta lalu dia tidak keluarkan. Itu semua ujian bagi orang-orang yang memiliki harta seperti ini untuk dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluarkan, dia selamat dari ujian itu.
Kalau tidak dia keluarkan, maka dia tidak akan selamat dari ujian tersebut. Dia mungkin akan jatuh dalam kebinasaan. Kita pernah sebutkan mungkin di majlis ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah satu hari yang dimana para hamba Allah berada di waktu pagi, melainkan artinya tidaklah setiap hari, artinya setiap hari yang hamba-hamba Allah berada di waktu pagi, melainkan Allah mengutus dua malaikat yang turun ke bumi. Yang salah satu dari dua malaikat ini berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak itu ganti balasan, yang balasan Allah pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita infakkan. Karena Allah mengganti setiap apa yang diinfakkan seseorang itu 10 kali lipat dibandingkan dengan apa yang minimal 10 kali lipat daripada apa yang dia infakkan. Kemudian malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan diri, menahan hartanya, tidak dia berikan kepada Allah, kepada di jalan Allah, berikanlah dia talafan, kebinasaan. Ya, tinggal kita pilih setiap hari itu kita termasuk orang yang didoakan ganti kebaikan pada apa yang kita infakkan, atau kita akan mendapatkan doa satu malaikat yang mendoakan kebinasaan bagi kita waliyadzubillah kalau kita tidak berinfak, baik itu berinfak kepada istri. Ya, suami-suami yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, jangan dia menganggap ketika dia tidak menunaikan nafkah kepada istrinya, kemudian dia merasa hartanya itu akan bertahan pada dirinya. Begitu dia bekerja akan terus bertambah, dan tidak dia berinfak kepada istrinya, dia akan menjadi bertambah terus. Itu dia akan mendapatkan kebinasaan karena sebab doa malaikat tersebut. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak bertanggung jawab dalam menafkahi istrinya, dia tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Ya, pertama dia berdosa, dan hampir kita dapatkan kebanyakan orang-orang yang bakhil menafkahi istrinya atau anaknya padahal dia mampu, atau kedua orang tuanya, apalagi dia tidak akan bisa mendapatkan kekayaan atau kemudahan dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang memperhatikan nafkah orang tuanya, nafkah istri anaknya, Allah akan berikan kepada dia ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Atau dia menginfakkannya di jalan Allah, dia menginfakkannya untuk masjid, ya, dan tidak perlu kita menunggu diri kita kaya baru kita berinfak. Bahkan fiqh para ulama itu, kalau orang ingin diluaskan dunia, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti menggantinya jauh lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Yang penting dia ikhlas karena Allah, kemudian dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat dan dijelaskan oleh para ulama, orang-orang kafir kalau rajin dia berderma, membantu orang-orang miskin, orang-orang yang susah, dia akan digantikan oleh Allah di dunia ini berlipat-lipat. Dan itu dikatakan oleh sebagian mereka, walaupun mereka tidak akan mendapatkan bagian balasan sama sekali di akhirat kelak. Orang-orang beriman dibalas di dunia, dibalas juga di akhirat. Orang-orang kafir kalau dia berbuat baik kepada orang-orang miskin, membantu mereka, berderma kepada mereka, dia dibalas di dunia ini dengan kekayaan lebih, keluasan dunia yang lebih.
tapi dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Oleh karena itu akan aneh kalau kita orang-orang beriman kemudian kita tidak berusaha untuk menghilangkan kebakhilan diri kita dengan berinfak walaupun sedikit di jalan Allah, atau untuk istri anak kita, untuk kedua orang tua kita, atau kepada siapa saja yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Padahal sebagian orang-orang kafir mengetahui dengan pengalaman hidup mereka bahwa kalau dia berbuat baik kepada orang lain, dia akan diberikan balasan di dunia ini. Dan mereka tahu sebagian bahwasanya itu tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Kenapa kita orang-orang beriman tidak lebih melakukan? Dan di antara godaan syaitan bahwa orang itu kemudian dibisikkan waliyadzubillah bahwasanya dia harus menunggu kaya dulu baru dia berinfak. Oleh karena itu orang yang menjadi kepala rumah tangga diwajibkan berinfak sesuai dengan keluasan dirinya. Bukan setelah dia ini kaya baru dia tidak. Walaupun misalnya istrinya kaya, dia miskin, wajib dia berinfak, memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wajib memberikan nafkah seseorang itu sesuai dengan keluasan yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ya ikhwah. Orang bahkan pada taraf menyibukkan diri untuk mencari orang-orang dalam kesulitan, kesusahan, lalu dia memberikan bantuan kepada mereka walaupun dengan nasihat, walaupun dengan sedikit harta, karena dia yakin di dalam kesusahan orang lain yang dia mudahkan, disitulah kemudahan Allah bagi dirinya. Dan itu jaminan Rasulullah SAW. Wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mempermudah, yang melepaskan kesulitan orang-orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka dia kelak akan diringankan, dilepaskan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan orang-orang yang kesulitan, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Dan ini harus kita tanamkan, ya. Tidak bisa kita hanya paham saja. Kita tanamkan dalam hati kita, karena iman itu adalah keyakinan di dalam hati, bukan hanya pemahaman, bukan hanya ucapkan lisan, bukan hanya perbuatan. Dia mulai dari i'tiqad hati. Masukkan dalam hati kita. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah pasti mudahkan diri kita. Kita mulai, jangan hanya berpikir siapa yang akan membantu saya, yang memudahkan urusan saya. Kalau kita dalam kesulitan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampaikan kepada manusia, kita sampaikan untuk musyawarah. Barangkali orang itu memiliki jalan keluar memberikan nasihat kepada kita pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bukan mengadukan Allah kepada manusia, tidak, tapi musyawarah. Orang dia punya kesulitan, dia musyawarah. Tapi kalau dia gantungkan semua kepada Allah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatkan insyaallah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang kalau dia disibukkan dengan memudahkan urusan orang lain, biidznillah, dengan izin Allah, dia pasti dapatkan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusannya, bahkan lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha dan tidak ingin hambanya itu memberi jauh lebih besar daripada anugerah Allah yang akan Allah balas kepada hamba itu sendiri. Karena Allah membalas satu kebaikan dengan 10 minimal daripada kebaikan. Dan itu wajib kita yakini, ya, sehingga kita tidak akan terdengar lagi ada orang-orang yang meminta, mendengar orang-orang yang mengemis, mendengar, karena semua seperti di zaman dulu, di zaman kejayaan Islam, di zaman Umar bin Abdul Aziz dan sebelumnya, bahkan di zaman khulafa,
Bahkan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Mahdi yang kemudian melalui tangannya keadilan di tengah-tengah umat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau sebagai pemimpin yang adil di akhir zaman, bahkan orang-orang kaya itu tidak mendapatkan sama sekali orang miskin yang akan menerima zakatnya, karena semua orang sudah berkecukupan, semua orang tidak perlu lagi kepada zakat. Nah, sekarang ini terbalik, ya. Pada saat ada bantuan manusia, semuanya mengaku miskin. Ya benar. Semua yang mengaku miskin. Ya, semua yang mengaku miskin. Semuanya mendaftarkan dirinya miskin. Padahal tidak sadar ketika kita tulis diri kita itu daftar sebagai orang-orang miskin, boleh jadi itu doa Anda kepada Allah untuk menjadi orang miskin dan selalu dalam kesulitan. Kenapa Anda tidak berdoa supaya menjadi orang kaya, kemudian Anda bisa membantu orang lain, bisa memudahkan orang lain? Dan ini musibah yang kita hadapi di zaman ini. Artinya mental kita itu, karena kita tidak merasakan bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha Kaya. Di mana keimanan kita tentang nama Allah, wa huwal ghani, dan Dia Allah Maha Kaya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dengan tegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak butuh kepada mereka rizki. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak butuh mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekokohan. Kepada zat itulah kita bersandar, kepada zat itulah kita meminta. Ya, kalau kita temukan diri kita setiap hari jarang meminta kepada Allah, maka kita itu harus menangisi diri kita, minta kepada Allah. Sekarang banyak orang, dan ini musibah, bahkan dalam dakwah setiap hari disibukkan kirim ke fulan, minta ini sumbangan ini atau bantuan untuk dirinya ini. Coba tanya orang-orang ini berapa kali dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan bagi dirinya. Kita pernah mendengar salah seorang guru kita, ada orang yang membangun masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin membangun rumahmu, Baitullah. Lalu dia salat, dan Allah mudahkan bagi dia jalan tanpa dia meminta-minta. Begitu dia merasakan mandek, dia meminta kepada Allah, ya Allah, ini masjidmu, ini rumahmu ya Allah. Kemudian dia meminta kepada Allah, dan dia dapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mungkin lebih banyak menghubungi manusia dibandingkan dengan kita meminta kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah. Padahal Dia Maha Kaya. Kalau kita yakin apapun yang kita minta pasti Allah akan berikan. Tapi kadang-kadang Allah perlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak memberikan kepada kita, dan Allah memiliki hikmah pada apa yang tidak Dia berikan kepada hambanya, yang tidak diketahui oleh hamba itu sendiri. Seperti kita sebutkan tadi, mungkin kalau kita meminta dunia lalu Allah mudahkan, boleh jadi itu bukan baik bagi kita. Allah tahan, tidak Allah berikan. Allah akan simpan bagi kita di akhirat, tidak kita diberikan. Jangan kita suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Boleh jadi apa yang kita minta itu Allah akhirkan nanti di akhirat, tidak kita diberikan di dunia. Kalau kita diberikan dunia, mungkin kita akan binasa. Tadinya kita punya kerabat kita lupakan gara-gara kita memiliki status sosial tinggi dibandingkan dengan mereka. Mereka miskin sementara kita berharta. Sedikit orang seperti itu, yang tadinya mungkin dia rajin ibadah, dia rajin mengaji,
yang tadinya dia hanya buruh biasa, buruh kasar, begitu dapat harta sedikit dia lupa mengaji, mulai hilang dari majlis ilmu. Ya, padahal pengajian itu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu jauh lebih dibutuhkan oleh seorang hamba Allah dibandingkan dengan mencari sesuap nasi, mencari untuk dia makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, dan kita tidak akan pernah bisa seperti beliau. Beliau yang ditawarkan oleh Allah dunia, bahkan gunung Uhud itu menjadi emas, beliau tolak. Dan beliau Rasulullah SAW bersabar, ya, sampai beliau lapar, ya. Kemudian bahkan beliau mengikat perutnya itu karena lapar dengan bebatuan, dan tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita di zaman ini, kalau kita tanya teman-teman kita, atau ada orang yang curhat bicara sama kita, saya susah. Apa susahnya? Susahnya dia belum punya rumah. Rasulullah SAW dulu rumahnya, ya, dari dari pohon kurma dan yang semisal dengannya, yang kalau hujan dia bocor. Kenapa kita tidak syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa kita diberikan istiqamah di atas ibadah. Ada orang kalau ditanya apa kesusahanmu, oh dia pingin ini, sesuatu yang itu sebenarnya cita-cita orang-orang ahlud dunia, yang mungkin disibukkan dengan dunia, yang padahal dia diberikan taufik oleh Allah kepada ibadah. Kenapa dia tidak meminta dunia itu supaya dia bisa berinfak di jalan Allah? Kenapa dia tidak meminta dunia itu supaya dia dimudahkan haji dan umrah? Kenapa dia tidak minta dunia itu supaya bisa membantu orang lain? Kenapa dia tidak minta dunia itu supaya dia cukupkan orang tuanya yang mungkin dalam kemiskinan? Itu harus jadi cita-cita yang kalau itu dia tidak dapatkan, diluluskan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah, dia akan mendapatkan pahala bahwa dia sudah bercita-cita untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang sebagian kita bercita-cita saja lupa, kadang-kadang sibuk dengan kita. Dan subhanallah, Allah bukakan kita dunia ini terlalu banyak sebenarnya, terlalu banyak, berlebihan kita diberikan. Dan itu yang ditakwukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waliyadzubillah, kita dengar orang bersengketa, dengar orang bersengketa dengan dunia, ya. Ada orang yang dia anak menggugat orang tuanya, dia penjarakan orang tuanya gara-gara masalah apa? Harta. Yang Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu, juga milik ibumu. Jadi kalau orang tua kita ini ambil harta kita untuk dia nafkahi dirinya, haram hukumnya kita tolak, tidak boleh kita rebut. Apalagi kemudian itu harta dia, karena dia merasa bahwa dia belum dibagikan harta dari orang tuanya. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu orang yang menyulitkan orang tuanya, ya, dan dia tidak taubat kepada Allah, ya, dia tidak akan selamat di dunia ini apalagi di akhirat. Kalau kita ingin kemudahan, kebaikan dari Allah setelah ibadah kepada Allah, adalah berbakti kepada orang tua. Hatta kita dalam kesulitan, kita dahulukan dia kebaikan bagi dirinya, ya. Jangan sampai orang tua kita itu makan yang susah, lalu kemudian kita makan enak. Dia kesusahan dalam mencari harta, lalu kita dalam kemudian lalu kita biarkan, ya. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Demi Allah tidak beriman, artinya kurang imannya. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasulullah ulang 3 kali. Man bata syab'an, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, wa jaruhu ja'i'un ila janbih, sementara tetangganya dia apa? Lapar di sebelahnya. Tetangga yang tidak ada hubungan dengan kita, kekerabatan. Nah, bagaimana kalau yang lapar itu orang tua kita, kerabat kita, ya? Dan ini harus kita pahami.
Tetapi kita dalam kehidupan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dengan kekayaannya, orang miskin dengan kemiskinannya. Maka kita yang paling penting melihat bagaimana kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzan kepada Allah. Mungkin apa yang Allah berikan dari kekurangan itu sebenarnya kebaikan yang besar yang Allah inginkan bagi diri kita. Mungkin harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu kebaikan yang dengannya kita berkesempatan untuk memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang ujian yang pasti dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka dia begitu saja dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita akan diuji oleh Allah, ya. Cuma sekarang ujian ini mendatangkan dosa bagi kita ataukah ujian ini mendatangkan pahala bagi kita? Kalau kita bersabar, maka dia menjadi pahala bagi kita. Kalau kita tidak sabar, justru menggerutu, merasa di dunia ini tidak ada yang paling susah kecuali dia, berarti kita akan mendatangkan bagi diri kita dosa karena kita tidak ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan masalah ini, ujian-ujian yang ada ini, ya, ada dua bagian, ya, ada dua bagian yang besar. Pertama, ujian yang sifatnya khusus, pribadi atau satu keluarga, hubungan kita dengan rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian ujian atau disebut juga dengan fitnah, baik itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ada yang sifatnya ammah, umum. Fitnah, ujian yang berkaitan dengan orang banyak, dan ini kita harus perhatikan, ya. Dan Rasulullah SAW dahulu selalu mengingatkan kita tentang fitnah akhir zaman, ya, dan memperingatkan kita tentang akhir zaman, tentang hadis-hadis fitnah. Bahkan para sahabat mengatakan beliau Rasulullah SAW mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang hadis-hadis fitnah seperti Rasulullah SAW mengajarkan dan mengingatkan kita tentang Al-Quran, karena saking pentingnya, ya. Nah, fitnah secara khusus, dan ini semua kalau kita bahas cukup panjang, ya, butuh berjam-jam untuk kita bahas, yang berkaitan dengan diri kita, ya. Fitnah itu Rasulullah SAW sebutkan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi, yaitu fitnah atau ujian seorang laki-laki atau seorang wanita yang berkaitan dengan keluarganya, yang berkaitan dengan hartanya. Seorang suami diuji oleh Allah dengan istrinya, seorang istri diuji oleh Allah dengan suaminya, seorang bapak diuji dengan anaknya, seorang anak diuji oleh Allah dengan bapaknya, seorang anak diuji oleh Allah dengan bapaknya. Ujian wajibnya dia berbakti kepada orang tuanya, tidak boleh menggerutu kepada orang tua, tidak boleh sama sekali, ya. Jangan, tidak boleh kita jaga lisan kita, ya, tidak sedikit pada orang tua, dan itu dianggap biasa sekarang, ya. Coba anak-anak kadang-kadang tidak mau sekolah, tidak mau mengaji, dan dia marah kepada orang tuanya gara-gara orang tuanya tidak belikan dia motor. Bahkan ada waliyadzubillah tega membunuh orang tuanya karena sebab itu, ya. Ada anak-anak yang menggerutu begitu sedikit dikasih harta, dia tidak berpikir bagaimana susahnya orang tuanya berpikir untuk memberikan dia harta, ya. Terutama ini anak-anak pesantren, anak-anak pondok, tidak boleh seperti itu. Jangan menyusahkan orang tua,
Kalau butuh sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya memberikan, dia sanggup memberikan dia, baik itu setiap minggu atau setiap bulan, dia syukuri kepada Allah, dan dia syukuri kepada orang tuanya, agar dia ditambah apa yang Allah berikan dan mudahkan. Ya, usahakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu. Kalau orang tua memberikan, syukuri. Ya, orang tua sudah menitipkan kita menuntut ilmu syar'i, itu nikmah yang besar. Orang tua itu sudah menjadi sebab kita diajak lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dengan sebabnya dari api neraka. Tapi ini juga para orang tua, dia harus sadar terhadap ujian Allah yang berkaitan dengan anaknya. Kewajiban dia untuk mendidik anaknya supaya dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka. Kalau dia tidak mampu mendidik orang tuanya, dia letakkan pada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau di pesantren-pesantren. Ya, karena itu kewajiban para orang tua. Kalau dia hanya membiayai anaknya untuk ilmu-ilmu dunia, dia tidak membiayai anak-anaknya dan mengarahkannya untuk ilmu-ilmu akhiratnya, akidahnya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi orang-orang tua ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah karena dia melalaikan kewajibannya kepada anaknya. Karena itu kewajiban. Ya, jangan nanti hanya lihat anaknya, wah, anak saya tidak akan meminta kepada saya, dia akan meminta kepada Allah saja. Sebagai bapak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, apalagi kalau dia itu menuntut ilmu, kita berikan dia bekal, apa kebutuhannya kita usahakan. Musibah besar kita sebagian orang, kalau itu berkaitan dengan dunia, rela menginfakkan harta yang banyak, menghabiskan hartanya yang banyak. Tapi kalau anak yang dia bekali untuk dia apa? Dia menuntut ilmu agama, yang itu jalan dia menuju surga. Dan boleh jadi orang tua ini sedikit ilmunya, anaknya kelak menjadi ulama yang bisa menarik dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit kadang-kadang orang berjuang untuk anaknya. Dan musibahnya lagi, para orang tua ini tidak bersyukur kepada Allah, tanpa sadar kemudian tidak bersyukur dengan orang-orang yang mengajarkan anaknya. Ya. Dan saya berani mengatakan dengan tegas, orang-orang yang tidak bersyukur kepada guru-guru anaknya yang mengajarkan dia agama, jalan menuju surga, kalau dia tidak syukuri, tidak dia berterima kasih padanya, bahkan mungkin memfitnahnya atau menyakitinya, boleh jadi itu sebab anak kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Ya, orang-orang dahulu kalau menuntut ilmu, ya, orang-orang dahulu kalau menuntut ilmu diserahkan kepada orang-orang alim, dia serahkan seperti seorang seorang anak yang diserahkan kepada orang tuanya, dan dia khidmahi gurunya seperti para sahabat dulu mengkhidmahi Rasulullah SAW. Betul, beliau Nabi dan Rasul SAW, tapi beliau juga seorang guru dari para sahabat dan guru bagi kita semua umatnya. Dikhidmahi, dimuliakan. Dulu kita kalau kita menuntut ilmu dengan guru-guru kita, tidak pernah terbersit kebencian sedikit pun kepada guru kita. Ukurannya guru kita ini mungkin karena dia manusia menyakiti kita, dia bisa salah. Tapi sekarang dengan mudah orang kalau dia tidak suka dengan gurunya, dia sumpah gurunya, bahkan mungkin dia keroyok gurunya, waliyadzubillah. Itu bahkan walaupun dalam ilmu dunia tidak boleh kita lakukan, apalagi di dalam ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Misalnya ada orang yang mengajarkan kita ilmu dunia, pertukangan atau apalah yang semisalnya, dia telah berbuat baik kepada kita, tidak boleh kita sakiti. Bagaimana dengan orang-orang yang telah mengarahkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Oleh karena itu wajib bertaubat para orang tua, para wali, santri-santri atau siswa atau murid-murid yang tidak menghormati orang-orang yang telah berbuat baik kepada dia di dalam ilmu, supaya ilmu kita diberkahi.
Ya, kadang-kadang santri itu mungkin ketika dia di pondok, ya, kurang rajin, atau dia misalnya kurang cerdas, ilmu yang dia dapatkan sedikit, tapi dia baik kepada temannya, baik kepada orang tuanya, baik kepada gurunya. Demi Allah, kalau dia keluar dari pondok tersebut atau dari tempat dia belajar tersebut, dia akan lihat keberkahan Allah yang banyak kepada dia. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang alim kemudian setelahnya. Boleh jadi dia orang yang paling sukses dibandingkan dengan teman-temannya. Tapi kalau siswa itu, murid atau santri itu, walaupun dia cerdas, walaupun dia mudah menghafal, tapi dia tidak baik kepada orang tuanya, tidak baik kepada temannya, tidak baik apalagi kepada gurunya, kita yakin bahwasanya dia keluar, kalau dia tidak taubat, keluar dengan ketidakberkahan dengan ilmu yang dia miliki. Boleh jadi yang tadinya berilmu, ilmu itu bisa hilang sedikit demi sedikit. Para ulama mengatakan al-ilmu yunsa, ilmu itu bisa terlupakan. Tadinya dia sudah menghafal Quran, menghafal hadis, tapi tidak menjadikan dia semakin tawadhu, tidak menjadikan dia semakin bersyukur, malah dia merasa sombong dan dia merasa lebih dari orang lain. Jelas ini ilmu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin lama akan semakin hilang. Bahkan mungkin dia akan seperti orang awam kembali, bahkan lebih awam daripada orang-orang yang awam. Lebih bahaya lagi kalau ilmunya yang banyak itu justru menjadi sebab dia sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyadzubillah. Jadi ini penting, ya, para santri, para wali santri, kita semua, ya, ada ujian Allah masing-masing. Ya, ujian para orang tua adalah kewajiban dia menafkahi anaknya. Ujian sebagai anak adalah dia berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya. Seorang suami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bersabar kepada istrinya, menafkahinya, berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi seorang suami diuji oleh Allah dengan istrinya agar dia berbuat baik. Ya, dia sabar dengan kecemburuan istrinya, dia sabar dengan kurang akalnya dia, dan seterusnya. Sebaliknya seorang istri juga, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suaminya. Dia wajib taat kepada suaminya walaupun dia lebih kaya daripada suaminya. Dia wajib memuliakan suaminya, mensyukuri suaminya. Wajib dia itu mentaati apa yang diperintahkan. Wajib dia mentaati dan mendengar seperti Rasulullah SAW sabdakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rasulullah SAW bersabda, andaikan aku boleh memerintahkan orang itu sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Jadi jangan justru di dalam rumah tangga itu istri yang mengatur suami, ya, suaminya jenderal tapi di atas jenderal ada jenderal. Ini musibah, ya, dan itu menyebabkan rumah tangga itu tidak bahagia. Kalau suami itu taat kepada istri, tidak sebagai qawwam, istrinya jadi qawwamah, ya, dan ini berbahaya. Tapi juga seorang suami tidak boleh dia justru mentang-mentang dia berkuasa di dalam rumah tangga, kemudian dia berbuat aniaya kepada istrinya yang wajib dia berbuat baik dan memuliakannya, ya. Dan juga suami, kalau dia ingin betul-betul menjadi qawwam, menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dia penuhi sifat qawamah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perhatikan, ar-rijalu qawwamuna lin-nisa, qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin atas para wanita.
para istri-istri mereka, anak-anak mereka dari kalangan perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin atas para wanita. Kenapa dia pemimpin atas para wanita? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah telah memberikan keutamaan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian wanita. Artinya Allah telah berikan keutamaan, kelebihan laki-laki atas wanita. Ya, artinya kalau berhadapan dengan masalah yang membutuhkan kepemimpinan laki-laki harus tampak sebagai pemimpin. Ya, ada masalah kadang-kadang istrinya yang lebih tenang, justru suaminya yang nangis. Ya, dia yang nangis, istrinya yang menenangkan justru. Itu berarti tidak ada jiwa qawamah dalam dirinya. Ya, jadi jangan dia justru lebih perempuan dibandingkan dengan istrinya. Ya, kalau ada orang bilang sekarang justru yang perempuannya tomboy, kemudian apa? Ya, yang lakinya ya titik-titik. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada jiwa qawamah. Ya. Kita kalau tidak punya uang, tidak berharta, jangan cerita ke istri bahwa kita tidak punya harta. Istri itu akan merendahkan kita. Carilah. Apalagi kalau minta sama istri. Musibahnya lagi, para suami ini yang tersandra. Dia mau pergi, dia harus minta. Nanti minta kembaliannya berapa? Musibah ini. Dia mau sedekah tidak bisa, dia harus izin dulu sama istri. Dia mau memberi orang tuanya, dia harus izin sama istri. Tidak perlu izin sama istri memberi kepada orang tua. Tidak perlu izin kepada istri untuk bersedekah. Yang wajib izin kalau istri itu bersedekah, dia izin kepada suaminya. Dan suami jangan melarang, apalagi kalau itu harta dia. Jangan dibalik. Jadi Allah berikan kelebihan. Ada masalah yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin laki-laki dalam kehidupan yang berkaitan rumah tangga. Kita yang harus hadir di depan menjadi imam dan bukan justru di belakang. Ya. Dia jadi imam, istri jadi makmum di belakang. Ya. Jangan begitu, wal'iyadzubillah, rumahnya sepertinya akan ada kemalingan. Dia takut, nangis dia. Istri yang menenangkan. Ini musibah. Ya. Ini harus dikirim, ini mungkin kalau ada latihan militer itu harus dikirim, wajib militer. Ya, supaya kembali ke laki-lakiannya. Ya. Orang sudah punya istri, orang punya istri itu bukti kelaki-lakian itu. Ini sudah punya istri masih tidak laki-laki, musibah. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu, karena mereka menafkahi. Perhatikan, jangan pernah ingin menikah, dia lihat dulu, pastikan carinya perempuan yang kaya biar enggak susah. Jangan. Ya. Jadi keset nanti sama perempuan itu. Iya benar. Karena tidak mungkin ada qawamah laki-laki itu kalau istri yang menafkahi dia. Dan jarang kalau misalnya istri itu akan memberi, itu istri yang luar biasa sekali. Dia tahu suaminya susah, dia memberi. Tapi suami jangan meminta. Ya, meminta. Lebih jahat lagi kalau kemudian istrinya dijadikan sapi perahan. Ya, maksudnya dia disuruh kerja, dia peras istrinya, waliyadzubillah. Jangan, suami yang harus bertanggung jawab. Dia yang harus menafkahi. Oleh karena itu Allah tidak syariatkan berperang bagi para wanita. Karena berperang itu adalah bagi para lelaki. Rasulullah SAW bersabda, lakunna jihadun aw lahunna jihadun la qitala fih al-hajj wal umrah. Para wanita itu memiliki jihad, bukan perang. Mereka memiliki jihad yang tidak ada peperangan padanya. Apa itu? Haji dan umrah.
Kalau punya harta, hajikan istri. Kalau punya harta, ajak istrinya umroh. Jangan berpikir, oh kayaknya bisnisnya harus ditambah lagi. Sudah ada cabang ini, ada cabang ini. Itu haji itu wajib, itu rukun Islam itu. Ya, sampai kita temukan sebagian ada yang usaha di mana-mana bertambah, dia belum berhaji, istrinya belum berhaji, umrah tidak pernah diajak, padahal hartanya banyak. Dia berpikir, oh nanti kalau sudah ini nanti, sampai dia mati akhirnya. Ya. Padahal rumahnya di mana-mana. Ya, sampai sebagian orang-orang berilmu mengatakan tidak wajib orang punya rumah, yang wajib itu berhaji. Orang bisa ngontrak, orang bisa membangun rumah dengan sederhana, seperti orang-orang di zaman dahulu. Kalau mampu ukurannya berjalan kaki seperti Imam Ahmad dulu, berjalan kaki dari Irak ke Mekah. Kalau memang itu mudah, ya, dan ini penting ya ikhwan. Ya, jangan kita sampai terfitnah dengan fitnah dunia dan harta benda ini, kita cintai sehingga kita lupa menunaikan kewajiban. Inna li kulli ummatin fitnah. Rasulullah bersabda, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta benda. Ya, semakin banyak hartanya bukan justru dipakai untuk menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang harusnya dia zakatkan tidak dizakatkan karena takut berkurang. Yang harusnya dia infakkan tidak diinfakkan. Yang harusnya dia pakai untuk berhaji atau umrah, dia tidak pakai untuk berhaji dan umrah. Ya, dan ini harus menjadi pikiran kita. Haji itu rukun Islam ya ikhwah, rukun Islam. Ya, antum pasti hafal rukun Islam yang 5. Di antara yang terakhir apa? Kewajiban berhaji. Ya, jadi harta itu jangan kita kalah dengan orang-orang awam, orang-orang kampung yang ini. Ya, mereka berani kadang-kadang sawahnya dia jual untuk dia berhaji. Tidak ada masalah. Nanti berdoa di Arafah, antum minta supaya digantikan sawah itu dengan 1000 hektar mungkin. Di Arafah semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang berani spekulasi, ya, miliaran dia punya, harta dia pakai untuk usaha yang belum tentu dia untung, bahkan dia rugi dengan harta yang banyak itu. Nah sekarang ini perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berani dia infakkan. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah berniaga membeli dari orang-orang beriman dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita menjadi perhatian kita ini. Rukun Islam itu haji itu. Apalagi sekarang dengan apa namanya, waktu tunggu yang panjang. Ya. Orang sekarang kalau daftar 40 tahun belum tentu dapat. 40 tahun baru dapat kemungkinan. Ya, tapi kita yakin asal ada azam, ada niat yang kuat, dan kita berjuang untuk mengumpulkan harta, sebab-sebab yang bisa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang mengatakan 40 tahun lagi, insyaallah mungkin tahun depan kita berangkat berhaji. Bukan sesuatu yang mustahil ya akhwat. Kita temukan ada teman kita, dia tidak pernah kira 10 hari orang akan wukuf di Arafah, dia berangkat haji. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah daftar, tidak pernah ini dan sebagainya. Yang penting ada azam. Ya. Nah, apalagi kita sudah daftar, orang yang tidak daftar, dia punya tekad saja bisa dimudahkan oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa itu, apalagi kalau sudah daftar. Ya. Tahu-tahu mungkin yang seharusnya nunggu 40 tahun, mungkin tiba-tiba dia dapat tahun depan, boleh jadi. Ya. Dan kita harus siapkan itu, ya. Kalau kita sholat saja, kita sholat ini dia termasuk rukun Islam. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Kita mau sholat, kita harus siapkan yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan sholat kita. Kita harus menutup aurat, kita harus punya pakaian. Pakaian ini butuh apa?
butuh harta untuk kita beli. Ya. Orang berpuasa demikian juga. Dan puncaknya haji, dia membutuhkan harta, dia membutuhkan fisik. Ya, dan jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda kalau sudah tua. Kalau kita diberikan umur tua, sampai tua nanti baru bisa. Imam Syafi'i rahimahullah pernah beliau ditanya, bolehkah seseorang yang memiliki kemampuan berhaji tahun ini, dia menunda tahun depan? Kata beliau, boleh, dengan syarat kamu yakin atau dia yakin dia masih hidup di tahun depan itu. Mungkin nanti keluar di majelis Imam Syafi'i mati dia mungkin. Tak tahu. Ya, ikhwani perhatikan ini. Jangan justru kita dengar, subhanallah, Allah berikan kemudahan kepada anak haji tahun kemarin. Orang-orang awam itu kita dengar cerita mereka berjuangnya untuk mau berhaji itu. Masa kita orang-orang yang ngaji, orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu, dan ini rukun Islam, tidak punya semangat minimal umroh, berangkat umroh. Bagaimana caranya berdoa, ini dan sebagainya. Haji apalagi rukun Islam, haji ini rukun Islam, lebih utama daripada jihad karena ini rukun Islam. Jangan hanya semangat mau jihad, jihad ribut, mau ke Palestina, mau ke Palestina, wah ini ke Mekah saya tidak. Ya, ke Mekah ini, atau pergi berdakwah keliling dunia kemana-mana, Mekah tidak. Ini musibah. Ke Mekah dulu diperintahkan, rukun Islam ini. Ya, dan kita berazam, ini akhwah, semua berazam. Semoga semua yang di majlis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita semangat. Dan dengan itu insyaallah Allah mudahkan kita dunia dan harta benda. Niatkan untuk keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita kalau belum haji diutamakan mereka dan sebagainya. Kita yang paling pertama, yang wajib pertama kita. Orang tua kita kalau belum kita mudahkan. Istri, anak, kita cita-citakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tadi kita sebutkan, Allah menyebutkan Qarun itu ditenggelamkan, dia dan hartanya yang banyak itu hanya dengan sekejap. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan orang yang miskin tadinya sekejap juga dia bisa kaya. Kita pernah mungkin sebutkan di majlis ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan setiap hari bagi Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan beliau bukan nabi dan rasul. Maryam itu wali Allah, bukan nabi dan rasul, karena tidak ada nabi dari kalangan para wanita. Setiap hari diberikan makanan dan minuman yang bukan dari dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini kadang-kadang kita bekerja ada ikhtiar saja, kadang-kadang tidak yakin bahwa Allah itu yang, tanpa sadar ya, kita tidak bisa menuduh orang itu tidak yakin dengan Allah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kurang yakin, kuat keyakinan bahwa Allah yang memudahkan. Kalau Allah Maha Kuasa memberikan rezeki bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, apalagi kalau kita sudah berikhtiar, apalagi kita kalau sudah keluar rumah. Yang penting kita berniat mencari rezeki yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan kita belajar, biar kita tahu ini yang halal, ini yang haram, supaya kita jauhi. Ya. Dan ini penting ya akhwan, penting sekali. Jadi ilmu syar'i itu sangat penting. Ujian dunia ini sangat banyak. Ya, ujian secara khusus tadi yang berkaitan dengan pribadi. Kemudian ada namanya fitnatun ammah, ujian secara umum, ya, yang bisa menimpa banyak orang, suatu negeri, suatu kaum. Ya, baik itu dengan bencana ya yang umum, seperti kita pernah diuji beberapa tahun kemarin dengan gempa, ya, dengan musibah-musibah yang ada, atau banyaknya maksiat, atau banyaknya kemungkaran. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau terjadinya waliyadzubillah, ya, perseteruan antara kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya, pertumpahan darah waliyadzubillah. Jangan sampai kita terlibat dengan fitnah-fitnah seperti ini atau menjadi sebab fitnah waliyadzubillah. Ya, kita tahan diri kita. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kehancuran banyak orang, kebinasaan banyak orang, kesusahan banyak orang. Ya, dan apa-apa yang bisa merusak agama kita, merusak dunia kita, kita jauhkan. Ya, baik yang berkaitan dengan akidah kita, apalagi di tengah di zaman ini,
Ya, berita itu tidak tahu kita. Ya, mungkin 99,9% tidak ada yang benar. Ya, kalau dulu para ulama salaf begitu terjadi terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebut nama-nama para perawi kalian, artinya tentang hadis, tentang riwayat. Ya, kalau mereka itu betul-betul orang yang bisa dipercaya, mereka ambil, kalau tidak mereka tidak ambil. Tapi sekarang orang justru menyibukkan diri dengan berita-berita yang tidak apa? Tidak jelas. Dan ini menyibukkan pikiran kita. Ya. Kalau orang-orang yang berilmu, ya, misalnya kadang-kadang mungkin memperhatikan berita-berita yang ada karena berkaitan dengan maslahat ilmu dan dakwah, itu tidak ada masalah. Dulu kita dengar Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau setiap hari itu dibacakan koran sampai 4 koran. Ya. Karena beliau ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau punya kedudukan. Kalau ada kemungkaran di koran itu, dia telepon orang-orang yang punya koran itu dan sebagainya. Ya. Jadi dia perlu, atau ada yang perlu diarahkan, dia masukkan, beri masukan dan sebagainya. Beliau juga ingin mendapatkan berita tentang kaum muslimin dan sebagainya. Itu pun tidak sampai menyibukkan beliau, ya, dengan dakwah dan sebagainya. Nah, sekarang kita bukan orang alim, bukan para dai sebagian, ya. Kadang-kadang dia lebih memperhatikan hal-hal ini yang tidak bermanfaat bagi kita. Padahal Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari cara berislam yang paling baik itu, cara berislam artinya beragama dengan agama Islam, memeluk agama Islam, beramal dengan Islam, itu di antaranya adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita. Kita akan tenang. Ya, coba saja yang punya HP ini, sehari saja jangan buka HP-nya. Ya. Jangan buka HP-nya. Mana yang lebih tenang kalau dia dibuka HP? Apalagi kalau banyak hutangnya. Ya. Banyak hutangnya. Ya, orang-orang usaha itu sebagian supaya tidak pusing. Kadang-kadang orang mau menyelesaikan hutang lebih pusing dulu dibandingkan dengan usaha untuk dia mau menyelesaikan hutang. Sebagian orang usaha itu punya justru ini nomor HP untuk tagihan, ini HP nomor untuk ditagih. Ya. Jadi kalau banyak yang ditagih ini jangan diaktifkan supaya tidak pusing. Mungkin sekali seminggu diaktifkan. Ya. Nah, sekarang kita kadang-kadang disibukkan dengan berita, dengan ini yang tidak ada tidak ada manfaatnya, membuat kita pusing justru. Ya, oleh karena itu sibukkan diri kita dengan apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan kita sibukkan diri dengan fitnah secara umum yang bisa menimpa banyak orang, mudaratkan orang. Tahan lisan, terutama di medsos sekarang ini. Tahan lisan. Jangan menukil setiap ucapan orang. Ya, para ulama mengatakan tentang majalis bil amanah. Majlis ada amanahnya. Kalau kita berduaan, bertiga, berbicara tentang masalah, jangan kita keluarkan pembicaraan itu kecuali dengan izin orang-orang yang di majlis. Itu namanya majlis ada amanah. Kalau tidak, itu majlis ada khianatnya berarti. Jadi ini penting. Ya. Kemudian tidak semua yang kita dengar itu kita sampaikan. Ya. Tidak semua yang kita dengar itu kita sampaikan karena kita belum tahu kebenarannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dihukumi berdosa kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Maksudnya tidak ada cross check-nya. Ya. Pokoknya yang tidak kita butuhkan jangan kita dengar. Ya. Kalau kita sibukkan hati dan pikiran kita dengan yang tidak bermanfaat, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kalau hati kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, pasti hati kita akan gelisah, tidak tenang, ya, akan jauh dari kebahagiaan, ya. Tapi kalau kita sibukkan dengan yang bermanfaat, insya Allah hati kita akan tenang, selalu kita akan berprasangka baik, sehingga kita bisa
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ya, jadi kita hindarkan. Ini panjang sebenarnya, mudah-mudahan di majelis nanti khusus atau di sini kita bahas hal ini karena ini sangat penting. Karena para sahabat mengatakan beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang hadis-hadis fitnah seperti beliau mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Karena ini penting, ya, supaya kita terhindar dari ujian. Bagaimana ujian itu mendatangkan pahala, bukan mendatangkan apa? Dosa. Karena orang-orang beriman, kalau dia dicintai oleh Allah, Allah pasti uji. Semakin tinggi keimanan orang, semakin tinggi ujiannya. Ya, semakin tinggi ujiannya. Dan ini harus kita perhatikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.